Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me, Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan ke-9 dalam tahun 2023. 3 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Tahun 2023 yang dibilang adalah tahun yang penuh tantangan, ada krisis ekonomi, akan ada kesusahan, dan lain-lain gitu ya. Tetapi puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, kita semua di tempat ini dan Bapak Ibu Saudara kita masih bertahan, bahkan memasuki bulan September dengan penuh sukacita. Setiap manusia yang hidup pasti punya tantangan dan masalah. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Masih bersama dengan Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka. Shalom semuanya. Iya Bu, dari ayat Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah itu bagaimana tuh Bu? Iya. Kalau firman Tuhan mau menyampaikan bahwa kalau terkutuk berarti dalam hukuman ya, dalam kutukan. Yang mengandalkan dirinya sendiri tentu ya, karena sebetulnya kita ini sebagai manusia kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri sudah, dalam arti bahwa kita ini adalah ciptaan ya, kita bukan tiba-tiba kita sendiri yang bisa muncul, kita sendiri yang bisa hadir seperti itu, semuanya hanya karena tangan daripada Tuhan Allah Bapa yang menciptakan kita. Tentunya dia yang membentuk, yang menghendaki kita seperti itu. Nah, bagaimana kalau ciptaan ini, ya, begitu mengandalkan dirinya setelah dia diciptakan. Artinya dia kalau mengandalkan dirinya berarti dia mengatakan bahwa aku bisa sendiri, aku ada ini karena aku, bukan karena yang menciptakan. Nah itu ya terkutuk dong. Ya kan? Sedangkan segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Allah Bapa. Iya. Ya. Dan Tuhan memberikan suatu perintah seperti itu supaya kita ini tidak mengandalkan kepada manusianya kita, kemampuan kita. Sekalipun pada saat kita diciptakan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian 1 yang kita sudah sering baca, ayat yang ke-26, bahwa Tuhan Allah Bapa menciptakan kita serupa dengan image-nya, dan kita diberinya kuasa. Ya, sekalipun kita memiliki kuasa, tetapi kuasa tersebut bukan berasal dari kemampuan kita. Itu semua adalah dapat daripada Sang Pencipta, Tuhan kita. Ya pasti akan terkutuk Beka, dan itu akan menjauhkan daripada Tuhan. Ya. Barang siapa yang terkutuk pasti akan jauh dari Tuhan, karena Tuhan Allah Bapa kita itu adalah yang Maha Kudus. Yang Maha Mulia, kudus. Nah, yang terkutuk itu pasti orang yang hina. Ya, orang yang penuh dengan dosa, dengan cacat, itu akan terpisah. Nah, dengan ayat tersebut yang di dalam Yeremia, itu Tuhan sebetulnya bukan mau memisahkan kita dari Dia, tapi justru kita mendapatkan suatu perintah, ya, peringatan supaya jangan melakukan hal tersebut, supaya kita masih tetap di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Cuman banyak juga ya Bu ya, sepertinya ada quotes atau kata-kata yang sebenarnya kelihatannya baik, menyemangati diri kita sendiri ketika kita lagi ada tantangan, lagi ada masalah, yang bilang ini, believe in yourself, reach down inside. Jadi dalam hati kita, hidup kita, yakin, percaya, kamu pasti bisa. Ayo pasti bisa. Semangat gitu, kamu pasti bisa melewati semua, everything is gonna be okay. Nah itu gimana tuh? Iya. Nah itu sebetulnya tergantung daripada keadaan dari manusia, roh setiap orang tersebut. Ya. Dan bila itu keluarnya bukan dari manusia roh, artinya dari hanya sampai menyemangati kedagingannya dia saja, tentunya akan
mewujudkan, akan wujudnya itu akan menjadi kemampuan secara fisik dan daging, dan nantinya akan mengarahkan kita kepada kesombongan. Iya. Ya, memang itu kayaknya positif. Iya. Tetapi kalau itu berasal dari pikiran manusia, daging manusia, itu akan mengarah kita kepada kesombongan nantinya. Ya, dan itu kalau hanya sampai di daging dengan kita, ayo kamu bisa sampai di situ aja, kamu bisa sampai situ aja, itu pasti arahan daripada iblis menuju ke daging. Kalau nanti kamu bisa, itu kamu BK, kamu yang melakukan, ini tepuk tangan di sini, oh aku nih gitu ya, melakukan seperti itu. Tetapi kalau berasal dari Roh Kudus, ada suatu encouragement, ya, ada suatu kekuatan dari Roh Kudus yang diberikan kepada kita, tetapi tidak mengarahkan diri kita, manusia kita, condongnya kepada kemampuan kita. Tapi akhirnya kita dari pertama kita tahu, aku nggak mampu. Tapi ada suara dari dalam Roh Kudus yang, ayo bangkitkan. Kamu memang gak mampu, tetapi Roh Allah, Tuhan itu yang akan memberikan kemampuan kepada kamu. Iya. Yang membedakan adalah ketika tercapainya, itu tidak ada suatu kesombongan. Kita sadar kita gak mampu. Iya, betul. Kalau bisa melaluinya, melampauinya, ini pasti Tuhan. Iya, betul. Lalu buat apa kita jadi sombong? Kita punya kredit apa? Nggak ada. Nggak bisa take kredit ya, toh. Itu karena Tuhan. Kita sadar dulu. Nah, sedangkan kalau suatu kayak apa namanya tadi itu, nasihat-nasihat atau kata-kata yang positif Menguatkan. seperti itu, itu hanya untuk semangatnya dia saja. Nah, nanti kalau udah sukses, nah tuh aku tuh gitu kan, seperti itu. Bedanya di situ. Ya, Roh Kudus juga menguatkan, Roh Kudus juga menghiburkan kita, bahkan Roh Kudus memampukan kita. Ya. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kekuatan yang daripada Allah itu sendiri, Roh Allah itu sendiri, pasti manusia itu tidak akan sombong, karena dia tahu betul startnya, keadaan dirinya adalah tidak mampu. Ya. Tetapi kalau kamu kuatkan diri sendiri, kamu udah, iya aku bisa ya, aku bisa. Nah, kalau Roh Kudus tidak demikian, penguatan dari Roh Kudus akan yang keluar seperti yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya nggak mampu Tuhan, Engkau saja yang bisa. Perintah apa Tuhan yang harus dilakukan? Ke arah mana yang harus saya jalani? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu adalah orang yang menurut mengikuti nasihat daripada Roh Kudus. Iya. Tetapi kalau mengikuti nasihat yang tadi, pikiran tadi yang muncul, ya saya bisa. Apalagi ya? Apa yang saya harus lakukan? Oh ini. Akan terus banyak kita punya lakukan semuanya itu. Ini nggak bisa, gagal. Oh ini berarti. Ini nggak bisa. Ini plan A, plan B, semuanya akan dicoba seperti itu. Iya. Tetapi kalau kita mendapat dukungan, mendapat suatu semangat daripada Roh Kudus, kita berserah betul loh. Sungguh-sungguh betul berserah. Karena kita sadari bahwa kita nggak mampu. Ya. Kalau dari kekuatan sendiri pengalamannya ya, Ya. A sampai Z memang ada. Tapi semuanya kalau gagal ujung-ujungnya Tuhan yang disalahin. Iya. Kecewa dan yang lain-lainnya gitu ya, Bu. Iya pasti itu. Iya. Karena memang manusia yang masih, maksudnya tipikal dari manusia kita ini, walaupun kita ini dikasih Tuhan ya, kita diberikan diciptakan serupa dengan gambarnya ya, itu dari awal. Tapi akibat dosa itu tetap ada benih jahat dan baik. Ya. Maka ketika kita mengalami hal yang kamu sampaikan tadi, coba dengan usaha sendiri semua 1, 2, 3 gini, kok tetap gagal, akan muncul yang jahat ini. Akan muncul, sudah deh, nggak usah deh, nyerah, dan sudah deh. Kemudian dia akan juga mengkandaskan imannya, sudah nggak percaya Tuhan, sudah nggak ini, karena dia mengandalkan dirinya sendiri. Itulah muncul yang jahatnya. Nah, ketika kita berbicara tentang mengandalkan Tuhan, itu kalau saya pribadi, saya nggak bisa langsung jebret gitu ya, Bu ya, ngandelin gitu. Apakah setiap kita perlu latihan, Bu? Mendisiplinkan diri kita, melakukan hal tersebut secara repetisi, diulang-ulang, dan lain-lain dalam mengandalkan Tuhan gitu. Jadi dalam mengandalkan Tuhan, apakah kita juga butuh latihan untuk diri kita, mendisiplinkan diri kita, oh saya harus mengandalkan Tuhan gitu.
Ya, mungkin saya kasih seperti ilustrasi, tapi saya harap bisa nangkep ya. Ya. Mengandalkan Tuhan untuk latihannya itu sama seperti ketika seorang yang melatih dirinya tentang mungkin di olahraga ya, fitness segala macam ya. Dia tidak akan bisa langsung mengangkat beban yang 100 kilo. Iya. Kalau dia tidak pernah melakukan latihan yang 1 kiloan. Ya, 1 kilo. Tapi dia waktu melatih 1 kilo itu dia latihannya penuh. Enggak, hari ini latihan, lusa enggak, terus lusanya lagi enggak, ntar kalau ada waktu latihan lagi gitu. Oh langsung ambil lagi, kemarin kan sudah sehari 1 kilo, langsung coba 2 kilo, enggak mampu, seperti itu. Kamu akan bisa mengangkat beban yang berat kalau di dalam latihanmu itu, kamu betul-betul latihan yang full, terus 1 kilo itu kamu tekuni dan kamu disiplin latihan terus full, sampai betul-betul kamu kuat mengangkat 1 kilo, tambah lagi 2 kilo, tambah lagi, dan itu terus, tidak suka-suka, hari ini oke, besok enggak. Nah itu enggak latihan yang full. Ya. Ketika sama dengan kita mengandalkan Tuhan, waktu kita melatih diri kita dari yang beban yang kecil aja dulu, tapi utuh, jangan cuman ya hari ini oke, aku mengandalkan Tuhan, hari ini kita berdoa, aku berdoa pada Tuhan, tapi besok nggak lagi. Iya. Nah, atau lusanya nggak lagi. Lalu kemudian giliran sudah deck seperti ini, jedar gitu. Oh ya Tuhan, aku mengandalkanmu lagi. Nah itu nggak latihan sepenuhnya. Jadi kalau mengandalkan Tuhan sama dengan latihan beban itu harus terus. Nggak bisa cuma sehari kita latihan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 1 kilo. Baru kita akan nambah lagi, sebulan lagi 2 kilo. Ya. Nggak bisa lompat-lompat seperti itu. Dengan demikian ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak hanya ya suka-suka kita, hari ini kita mengandalkan Tuhan, besok tidak. Nah itu nggak akan bisa. Belajar dari yang kecil dulu seperti itu. Yaitu ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hal yang kecil, tapi semuanya kamu mengandalkan Tuhan. Ya. Bukan berarti kalau kamu mengandalkan Tuhan, oh ya aku mengandalkan, kemudian ya deh, tapi masih ada 1% kamu mengandalkan dirimu sendiri. Itu gak akan bisa. Jadi 1 kilo pun kamu tetap harus 1 kilo mengandalkan 1 kilo, Tuhan. Enggak separuh deh, setengah kilo Tuhan, setengah kilo aku gitu, misalnya gitu ya. Separuh deh aku ngandalin Tuhan, separuh ngandalin kemampuan otakku misalnya seperti. Enggak bisa sih gitu, total semuanya. Walaupun itu baru 1 kilo. Demikian juga 2 kilo. Semuanya tetap 2 kilo ngandalin Tuhan. Enggak, ya Tuhan kalau 2 kilo, Tuhan 1 kilo, aku 1 kilo. Enggak separuh seperti itu. Itu yang dinamakan mengandalkan Tuhan seluruhnya. Kalau ada yang bilang kan ya udah deh Tuhan 70%, aku 30 deh gitu. Sisanya Tuhan 70%. Nah itu juga nggak bisa itu. Ya nggak bisa dong, itu nggak sepenuhnya. Berarti tidak mengandalkan seperti yang Tuhan kehendaki sepenuhnya. Masih ada kamu mengandalkan dirimu sendiri. Nah itu tetap terkutuk. Karena akan ada akibat, yaitu tadi ketika terjadi akan bagi hasil kan. Oh iya Tuhan, tapi aku ada andil loh 30%, 30 kilo misalnya seperti itu. Itu karena aku yang berdoa, karena aku yang ini. Nah kita masih ada itu. Nah berarti kita menyaingi Tuhan, mengalahkan Tuhan. Artinya kita kalau berhasil itu bukan karena Tuhan saja, tapi aku juga ya. Ya sih aku pernah ngalamin sih waktu awal-awal ya, mau ngerjain segala sesuatu aku nggak bisa. Tuhan, aku bener-bener nggak bisa. Tapi puji Tuhan semakin kesini Tuhan tuh kasih ide-ide gitu. Ide-ide ini kayak gini baik, diginiin baik. Ini gimana caranya gini seperti itu ya. Karena kau betul-betul mengandalkan seluruhnya. Ya. Tapi kalau kamu sudah ada suatu katakanlah kemampuan di situ, ada suatu keahlian di situ, pasti kamu nggak 100% mengandalkan kepada Tuhan. Itu pasti. Kamu pasti akan mengandalkan tadi kamu bilang 70% kemampuanmu, keahlianmu, pengalamanmu, ya. Baru setelah itu baru ya yuk kita berdoa. Yuk kita 30% doanya seperti itu, tapi doa cuma sekedar ngomong-ngomong doang seperti itu, ya. Tapi yang pertama kamu mulai searching, mulai ini dengan dirimu sendiri, dengan kemampuanmu sendiri. Iya, betul. Nah, aku tentang mengandalkan Tuhan gitu ya, aku tuh ngeliat banget dari hari-hari kan aku di sini sama ibu. Aku lihat gitu ya. Kalau secara manusia ya, kalau aku jadi ibu aku udah aduh udah gitu kayak kabur gitu atau apa gitu gimana gitu ya. Nah itu gimana ibu bisa
aku lihat gitu ya, aku mau lihat nih mukanya sedih nggak ya, kok enggak gitu, terus apa gimana gitu, aku sendiri, maksudnya aku sendiri sampai aku bingung kok bisa ya. Kalau aku ya balik lagi, kalau di posisi ibu aku pasti udah mengurung diri, udah ya gitulah pokoknya, udah aku nyerah lah gitu. Itu gimana Bu bisa benar-benar bilang mengandalkan Tuhan dan bisa tetap tenang walaupun sepertinya udah dijepit gitu ya, kiri kanan atas bawah, itu gimana tuh? Ya karena ya itulah apa ya, manusia roh saya sudah saya serahkan kepada Tuhan seluruhnya, dan hidup saya pun sejak Tuhan panggil saya sudah menyerahkan seluruhnya, nggak partial, nggak sebagian, nggak saya pilih-pilih. Oh ini bagian Tuhan, ini bagianku, nggak begitu. Tuhan panggil saya tahun 2001 dan sampai sekarang saya sudah serahkan total semuanya, termasuk semuanya, roh, jiwa dan tubuh saya. Dan itu nggak omong saja, tapi memang Tuhan saya sudah berikan itu semuanya, dan lewat peristiwa-peristiwa itu bukan mau menghancurkan, tetapi itu malah bagi saya ya seperti membentuk, seperti latihan ya. Bukan menjadi semakin lemah, walaupun mungkin fisik boleh semakin lemah, tapi saya merasa juga manusia roh saya dikuatkan terus oleh Roh Kudus ya. Tentunya ada masa di mana ketika saya juga bisa merasakan sedih, yang bisa merasakan ada kekhawatiran, bagaimana seperti itu, ya. Tapi ketika hal itu datang, saya percaya kepada Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan bahwa saya bukan milik saya lagi. Hidup saya bukan untuk saya lagi, hidup saya adalah milik Tuhan. Dan kalau saya milik Tuhan, ya terserah yang memiliki saya. Yeah. Nah kalau dia yang punya, tentunya dia yang atur sendiri, yang mau dipakai kayak gimana, dibuat gimana, sudah saya berserah, betul-betul berserah seperti itu. Sama seperti ketika kalau saya pribadi, misalnya saya kasih barang kepada seseorang atau siapa saja, kalau saya sudah memberi, ya saya serahkan sepenuhnya kepada orang tersebut. Mau diapain aja ya terserah, ya sudah bukan menjadi milik saya. Tetapi selama itu masih ditaruh di saya punya tanggung jawab untuk menjaga, merawatnya, akan saya jaga, saya rawat dengan sedemikian rupa. Termasuk juga barang-barang ataupun ya saudara-saudara seiman semuanya yang Tuhan masih taruh di saya, berarti itu adalah tanggung jawab di bawah saya untuk saya menjaga, merawat semuanya. Itu saya akan lakukan semaksimal mungkin. Nah kalau saya juga bisa melakukan itu kepada saudara-saudara semua, termasuk BK dan semua tim yang di Menara Doa, saya percaya Tuhan pun demikian kepada kita. Kalau kita betul-betul menyerahkan, kita ini miliknya Dia. Nah itu yang saya lakukan. Jadi betul-betul saya milik Tuhan, bukan milik saya lagi. Itu yang terus saya katakan, aku milikmu Tuhan, dan kau kepunyaanku, aku kepunyaanmu, dan kau kepunyaanku. Itu saja. Jadi itu yang membuat Roh Kudus ketika saya mungkin down seperti itu, lalu saya ingat lagi, oh ya saya ini miliknya Tuhan ya. Memang kayaknya dipepet di ini gimana, dihimpit di ini kami, tapi saya milik Tuhan, ya sudah terserah. Tuhan tahu hati saya, Tuhan tahu apa yang di dalam saya, dan saya bergaul terus setiap hari, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan. Itu saya percaya firman-Nya. Ketika saya takut, saya percaya firman Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saya, tidak akan pernah membiarkan saya, sekali-kali pun tidak akan pernah. Itu yang saya dapat dari Roh Kudus. Wow, iya, karena aku lihat gitu ya, kok bisa kuat banget ya gitu ya, kalau aku belum, masih jauh di situ. Tidak bisa, karena sama-sama ada Roh Kudus di dalam kita, ya. Bukan saya yang bisa, tapi Roh Kudus yang bisa. Dan di dalam BK, di dalam saudara-saudara semua, di dalam hati saudara ada Roh Kudus, pasti bisa. Dan Dialah yang memberikan kekuatan, bukan kata-kata yang bijak seperti itu yang menguatkan, tapi betul-betul Roh Allah itu yang membuat kita kuat. Itulah spesialnya, itulah luar biasanya Roh Kudus itu. Bukan sekedar hanya begitu saja, power yang begitu aja, tapi Dia alive. Dia membuat kita alive. Dia membuat kita itu penuh dengan move yang dari Dia. Bukan kita asal langsung, oh aku harus ke sini. Enggak yang asal begitu, tapi Dia adalah suatu yang terorganize dengan baik. Ada time-nya, ada ininya, seperti itu. Dan
itu juga kalau dari Roh Kudus tidak akan membuat kita tuh rush. Memang langsung, oh ini memang harus deadline seperti ini. Saya akan melakukan adalah duduk diam, saya bertanya, langkah apa Roh Kudus yang dilakukan? Apa ini? Ya, bagaimana ini mengaturnya? Apa yang kau kendaki? Apa yang mau kau lakukan? Semuanya saya tidak membuat plan semua, tidak. Saya tunggu sampai dia memberikan penjelasan dengan baik. Oh jadi kalau aku ya aku bikin plannya gitu. Abis ini aku mau ke sini. Sebaiknya itu atau gimana ya Bu? Aku baru tahu nih. Ya, di situ harus belajar Beka. Ya. Pertama kamu bisa melakukan itu, tapi kemudian kamu harus kembalikan itu semua kepada Tuhan. Apakah yang saya tulis ini adalah sesuai dengan rencanamu? Nah, Tuhan tolong yang mana yang tidak sesuai, coret. Mana Tuhan, nah seperti itu. Mulai dari start seperti kamu boleh melakukan itu, tapi kembalikan itu kepada Tuhan Yesus. Apakah ini sesuai dengan rancanganmu? Nah kemudian nanti kalau kamu dengar itu, oh ini enggak ya. Nah mulai lain kali, nanti dia akan memberikan penjelasan lebih lagi. Oh lakukan ini, seperti itu. Nah itu akan memang latih hubungan latih hubungan, pendengaran kita kepada Tuhan, pada Roh Kudus. Dia pasti akan memberitahukan kepada kita kalau kita bertanya. Ya, tapi kalau kita nggak bertanya, ya tentunya akan diam aja. Ya, kalau kita yang harus juga aktif bertanya, Tuhan ini aku ada melakukan ini, apakah ini sesuai dengan rancanganmu? Ya, bila tidak Tuhan, saya juga nggak akan melakukannya. Nah itu harus ada kerelaan dalam hatimu. Tidak kan, kalau dulu saya ini harus berhasil nih rancanganku, planku harus berhasil. Tetapi kalau memang itu yang saya pernah juga beberapa saat yang lalu dilakukan, disuruh buat plan. Saya tulis plan semuanya dan saya kembalikan benar, saya tulis, saya taruh untuk beberapa bulan dan itu sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Tapi bukan berarti saya yang melakukannya. Seperti itu. Suatu saat ada bertanya, saya buat, nggak ada. Tunggu. Ya, itu saya tunggu. Suatu saat ada planning atau ada rancangan yang tiba-tiba dia munculkan. Berubah tiba-tiba saya harus mengikutinya. Atau tiba-tiba muncul, tidak ada dalam planning tersebut, tiba-tiba muncul, saya harus mengikutinya. Itulah yang dikatakan tadi, kita mengandalkan Tuhan, bergantung dengan Tuhan, tidak lagi dengan manusia kita ya. Loh, nggak bisa, saya sudah merencanakan ini, harus begini. Roh Kudus bisa swift ya, Roh Kudus bisa mengubah suatu saat arah haluan kita. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan saya. Hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya rancangkan, tiba-tiba Roh Kudus lakukan ini. Ya saya ikuti seperti itu. Ya apa yang nggak pernah dipikirkan, yang nggak pernah kita lihat ya. Kadang itu cuma jadi lagu doang gitu ya Bu. Belum dihidupin gitu kadang-kadang seperti itu. Sampai ternyata seperti ini loh maunya Tuhan. Dan gimana Bu kalau misalnya one day gitu ya kita berdoa, terus kayaknya Tuhan tuh silence, diam, nggak ada apa-apa, nggak ada jawaban lagi, itu gimana tuh Bu? Kita sebagai manusia gitu ya, sebagai orang, karena kita pengennya ya tadi buru-buru gitu. Tapi ketika kita berdoa sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, diam, nggak ada jawaban, itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa, diam juga. Kalau saya begitu, saya tunggu. Saya tidak akan melakukan contoh ya di dalam hal-hal misalnya keuangan atau apa ya. Saya mendapatkan semuanya misalnya dari Tuhan, saya tidak langsung sesuai dengan pengetahuan saya. Oh ya harus bayar ini semua seperti itu. Saya tunggu Tuhan, ini yang mana yang harus dibayar terlebih dahulu, yang mana yang harus kau bayar terlebih dahulu, karena itu uangnya Tuhan bukan uang saya. Dan saya tunggu. Saya bertanya tidak ada jawaban, saya tunggu sampai dia beritahukan ini semua. Dan itu jelas sekali. Jadi ketika dia tidak ada jawaban, saya tunggu. Dan saya tetap terus berdoa. Tuhan, apa yang mau kau lakukan? Apa yang harus saya pelajari? Apa yang harus saya ini? Saya tetap tunggu. Terus tetap berdoa. Walaupun dia sepertinya menurut kita silent, tapi dia tidak silent. Tapi bukan berarti kalau dia silent terus kita juga diam-diam aja. Atau kita melakukan segala sesuatu seenak sendiri.
Ya, kita tunggu. Kalau saya tunggu sampai sampai ada perintah dari Tuhan. Ya, seringkali hal itu terjadi sih di dalam menara ya, kepada Pak David. Kemudian ada nasihat yang lain-lain itu saya tunggu. Belum ada jawaban, saya berdoa, belum, tunggu. Sampai ada ini ya tunggu. Wah, ini harus bayar ini. Tunggu, saya belum dapat perintah. Iya, iya. Nah, untuk melakukan itu harus ada suatu kerelaan. Dan juga bukan keberanian, tetapi harus rela. Tunggu Tuhan, tunggu waktu dari Tuhan. Ya. Kalaupun itu di hold 1 hari 2 hari, Tuhan tuh tahu. Iya, betul. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau ras juga, ya bisa. Tetapi endingnya gimana nantinya? Seperti itu. Pengalaman ya, endingnya nggak pernah enak pasti. Iya. Entah itu kita rugi dari uang juga, rugi hatinya juga atau apa, itu aku sering banget gitu ya, karena pengennya terburu-buru, terlalu mengambil keputusan dengan cepat, Betul. terburu-buru, sehingga pas sudah kejadian, tahu gitu. Iya. Aku tunggu aja. Iya. Dan itu seringkali terjadi dalam kehidupan saya, di mana Tuhan tempatkan saya di menara ini dalam untuk mengambil keputusan atau segala macam. Itu saya harus menunggu waktu Tuhan, karena harus seirama dengan Dia. Saya tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat, ya, tapi harus mengikuti ketukannya dari Dia. Nah, itu bagaimana? Ya, kita bergaul terus, sama seperti tadi kata BK katakan. Kalau nggak ada jawaban, ya tetap berdoa, tetap bergaul, tetap bertanya, tetap berusaha berkata-kata, bergaul, tanya Tuhan, apa ini? Tuhan maafkan saya katakan, Tuhan maafkan saya ya, kalau saya nggak dengar suaramu, ini salah saya, tolong telinga saya gitu. Saya buka seperti itu. Roh Kudus kemarin baru-baru ini, Roh Kudus tolong saya, ampuni saya kalau saya nggak dengar suaramu. Tapi tolong saya. Kalau engkau mau jawab, tolong saya supaya bisa mendengar. Saya berkata dengan ya biasa, maksudnya dengan apa adanya saya berbicara kepada Tuhan. Kalau saya mungkin terlalu sibuk ini, ampuni saya Tuhan, sehingga saya tidak bisa mendengar suaramu. Sekarang saya mau mendengar dan tolong saya untuk bisa mendengar. Itu yang saya lakukan. Ya, karena bisa jadi ya itu juga ya, Bu, kita nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar karena kesibukan kita, atau karena kesibukan apa sih? Kesibukan pemikiran kita sendiri. Kita pikir sendiri, oh nanti pakai ini. Nah, itu sibuk sendiri sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Dalam menunggu itu pernah khawatir nggak sih, Bu? Khawatir itu ada, pasti. Ya. Tetapi kekhawatiran itu tidak bisa mengalahkan manusia roh saya. Ya. Karena kembali lagi saya katakan, saya serahkan hidup saya sepenuhnya milik Tuhan. Nah, kekhawatiran itu hanya ya muncul, tapi kemudian Roh Kudus kan, kamu siapa? Kamu milik siapa? Nah, itu kembali lagi bahwa saya adalah milik Yesus Kristus. Saya adalah kepunyaannya. Jadi saya serahkan kembali pada Dia. Dan itu enggak bertahan lama. Langsung saya tahu, tidak. Ya sudah, kalau memang harus menjalani seperti ini, keadaan yang tight dalam keuangan, dalam bagaimana, ya Tuhan akan menguatkan setiap saudara-saudara semua yang ada di menara, di mana Tuhan akan berikan bukan hanya kepada saya, tapi kepada semuanya. Karena itu berdampaknya kan kepada semua. Nah, tentunya Tuhan akan memberkati juga semua saudara-saudara yang ada di menara, di mana yang berhubungan dengan saya pasti akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Itu pasti. Dan ketika saya berdoa, bukan untuk diri saya sendiri, pasti untuk yang lain. Kalau Tuhan bilang tunggu, karena Tuhan tahu apa yang saya punya, Tuhan punya, dan apa yang Tuhan punya, saya punya, dan kalau saya punya, bukan untuk saya pribadi. Itu Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu, oh ya ini harus ini. Pasti Dia juga akan menguatkan saudara-saudara yang lain. Amin ya. Dan ya saya dikuatkan sekali ya, Bu ya, karena saya orangnya cepet khawatir. Tapi saya lihat gitu kan, oh ternyata seperti ini ya. Cuman kadang masih ini belajar ya, Bu ya. Yang penting adalah kejujuran mereka. Ya. Kejujuran kita di dalam bergaul dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, itu dibutuhkan adalah kejujuran. Kita harus mengakui kelemahan kita. Kita harus mengakui kekurangan kita. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, maka Dia akan menolong kita dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kita
enggak, aku enggak lemah, aku bisa tadi seperti tadi, aku bisa. Nah, kita akan dibiarkan sampai kita melakukan sendiri. Tapi kalau kita mau akui dengan jujur, Tuhan, aku nggak mampu, Tuhan, aku nggak bisa, Tuhan, ampuni aku, ini aku ada kekhawatiran, ampuni aku Roh Kudus, kalau aku khawatir, tolong aku Roh Kudus, tolong aku. Nah, dia akan langsung menolong. Nah, kejujuran ini penting. Karena kita bukan hanya beribadah, bukan hanya berdoa begitu, tapi kita bergaul, hubungan, relationship dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, dengan Bapa. Itu butuh kejujuran, kesetiaan, dan ketekunan. Iya. Dan gak ini juga Ibu maksudnya seperti, Allahku, maksudnya tidak terlalu formal gitu ya. Yang secara private, yang intimacy, tapi yang jujur, yang apa adanya, nggak perlu. Kita nggak perlu tutupin kita loh, Tuhan tahu semua. Iya, betul. Iya kan? Kamu tutupin kayak gimana pun Tuhan tahu. Kamu khawatir tuh Beka, kamu ada khawatir. Nah, mendingan kita ngomong, Tuhan, ampuni aku ya. Aku ini hari ini khawatir loh Tuhan tentang ini. Karena harus ini. Tolong aku Roh Kudus. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau saya ngalami itu, saya langsung akan terbuka gitu. Tuhan tolong aku, ampuni saya. Kalau saya ngomong terus ini Tuhan gimana? Ini saya sering gitu. Kita kalau udah khawatir kan lalu ngomong, Tuhan gimana nih Tuhan? Kan gitu kan? Tuhan gimana? Nah, saya sadar, kok dari tadi saya ngoceh terus ya, saya ngomong terus ya. Makanya saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena saya ngomong terus, langsung saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan, dari tadi saya ngoceh terus. Ampuni saya Tuhan. Sekarang Tuhan, saya mau dengar suaramu. Itu. Karena kita suka ngoceh ngomong, Tuhan gimana, Tuhan bagaimana, betul kan kayak gitu. Ini bagaimana gini. Betul. Ya, kapan Tuhan ngomongnya kalau kita ngomong terus? Ngomong melulu. Iya. Sehingga nggak bisa dengar suaranya. Iya, jadi ketutupan sama suara kita Suara sendiri. kita, ketutupan dengan ketakutan kita, ketutupan dengan kekhawatiran kita. Padahal dia ada dengar dan dia mau bicara, mau ngomong gini, kita udah ngomong gimana Tuhan, dia gini ketutup terus nggak sempet. Nah, kita harus diam ya. Dalam firman Tuhan juga dalam tinggal tenang. Iya, ada Roh Kudus yang akan memberikan suatu jawaban. Iya, amin. Ada pesan kan Ibu ya buat mungkin para pendengar podcast Up Close and Personal yang hari ini lagi ngalamin kekhawatiran, overthinking, mikirnya banyak banget gitu ya Bu. Ada nggak nih pesan dari Ibu buat para pendengar podcast Up Close and Personal? Ya, ketika kita ini masih hidup di dalam dunia ini, tentunya pasti saudara-saudara, ya, bahwa kita semua pasti akan mengalami himpitan daripada permasalahan, persoalan, segala kebutuhan. Yang membuat kita itu jadi seperti khawatir, jadi seperti ketakutan, jadi seperti gelisah, dan kemudian mau ngambil suatu langkah yang cepat-cepat seperti itu. Nah, itulah sebetulnya keinginan daripada iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan Yesus Kristus. Dengan dia memberikan suatu kayak pernyataan yang baik ya, bagaimana tuh, ingat dong, ini untuk istri, untuk anak, untuk ini, semua kayaknya baik. Tetapi itu adalah bukan daripada Tuhan. Yang saya mau sampaikan adalah sekalipun ada suatu himpitan seperti itu, saya mengalaminya juga. Berdiam dirilah sebentar. Duduklah tenang sebentar. Dan ketika engkau duduk tenang, bukan hanya duduk tenang saja, tetapi yang tenang itu juga adalah dudukkan pikiranmu dengan tenang. Ya, karena sering banyak orang tidur tapi pikirannya nggak tenang kemana-mana, ya, atau orang istirahat kemana-mana, healing atau apa, tapi pikirannya juga tetap jalan. Tapi ketika kita cuma duduk saja sebentar aja, tapi semuanya, pikiranmu, roh, jiwa, dan tubuhmu, kamu rest sebentar, istirahat sebentar, dan serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, karena dialah yang memilikimu, yang memiliki hidupmu, memiliki roh, jiwa, dan tubuhmu. Berserahlah kepada dia dan tunggu waktu daripada Tuhan. Pasti dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan dibiarkannya kita jatuh sampai tergeletak, tapi dia akan menopang kita. Ya, ketika kita mau kayaknya sudah mau jatuh, mari saudara, angkat kedua tanganmu dan bergantunglah kepada dia. Tetap berjuang. Tetapi bukan berjuang dengan, aku harus lakukan segala ini. Cuma berjuang apa? Dengan iman yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Amen. Tetap percaya
kepada Tuhan Yesus. Tetap percaya dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah perjuangan kita. Itulah harus fight the good fight di situ. Tetap kita percaya dan tetap kita bergantung kepada Tuhan. Jangan mau ambil sekali-sekali bergantung kepada kemampuan kita atau pemikiran kita, tapi bergantunglah kepada Tuhan Yesus. Pasti Dia akan memberkatinya. Amin. Amin. Terima Puji kasih Tuhan. Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya. Jangan khawatir, serahkanlah hanya kepada Tuhan. Sampai dulu di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for His coming. God bless you. God bless you.